Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Kali ini ada cerita dari Rava Purwadi. Dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Istri Desa yang Hilang. Untuk kalian yang ingin langsung membaca link ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya, like, komen dan subscribe video ini. Bak. Saya tidak bisa lagi mempertahankan Kanjeng. Seperti halnya ketika saya membawa Kanjeng dari Bapak dan Simbok secara baik-baik waktu itu. Kali ini dengan baik-baik pula saya kembalikan Kanjeng pada kalian, orang tuanya, ucapku pada dua orang sesepuh yang duduk bersila di atas gelaran tikar, di rumah mereka. Kanjeng hanya duduk tertunduk di sebelahku tanpa berucap sepatah kata. Sedangkan Embok Wage dan Pak Senen sesaat terkesiap atas penuturanku saat itu. Apa gerangan yang membuat sampean mengembalikan anak kami? Bukankah Kanjeng sudah resmi menjadi istrimu? Ibu Kanjeng. Terlihat dadanya naik turun. Coba Simbok tanyakan sendiri pada anakmu ini. Atas dasar apa dia berani mengkhianati saya? Sanggahku tak mau disalahkan. Kanjeng menegakkan kepala dan menggeleng pelan menatap kedua orang tuanya. Dia memang tetap menyangkal meski sudah ketangkap basah berduaan dengan iparnya sendiri, yang tak lain adalah kakak laki-lakiku. Waktu itu sepulang bekerja, istri dari kakakku menangis dan mengadu padaku atas perbuatan istriku bersama suaminya di dalam kamar kami. Awalnya, aku tak percaya akan tuduhan itu sebelum diriku benar-benar melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa yang telah kamu lakukan, Enduk? Tanya Pak Senen, terdengar santai namun dengan tatapan intimidasi kepada putrinya. Genduk tak mungkin mengakui apa yang tidak Genduk lakukan, Pak. Tapi Mas Imam tak mau percaya, beliau sudah menceraikan Genduk. Itu berarti Genduk harus kembali pada kalian sekarang? Jawab Kanjeng dengan santainya, tak ada air mata sama sekali. Kanjeng Putri, itulah nama istriku. Seorang gadis desa yang tinggal di sebuah lereng gunung. Pertemuanku dengan Kanjeng bermula saat diriku jatuh dari tebing ketika tengah melakukan pendakian. Pak Senen menolongku dan membawaku ke kediamannya. Saat itu diriku yang terluka parah dirawat oleh keluarga Kanjeng sampai akhirnya aku sembuh dan bisa kembali ke kota. Namun, tak bisa dipungkiri jika selama tinggal di rumah gubuk milik keluarga Pak Senen, diriku menaruh hati pada anak gadis mereka yang saat itu baru berusia 17 tahun. Bolehkah saya membawa pulang anak bapak untuk saya jadikan istri, Pak? Tanyaku waktu itu dengan takut-takut pada Pak Senen dan Embok Wage. Kedua orang tua itu pun tampak ragu mendengar permintaanku kala itu. Tapi, Genduk itu cuma gadis desa, lugu dan kurang cantik, dia juga tidak pernah sekolah. Nanti sampean malu beristrikan anak kami ini, ucap Embok Wage merendah, padahal apa yang dikatakan wanita sepuh itu tidak semuanya benar. Mungkin Kanjeng memang bukan gadis terpelajar, namun paras dan tutur katanya tak kalah jauh dari gadis-gadis yang sering kujumpai di kota. Bahkan bisa dibilang Kanjeng merupakan wanita tercantik yang pernah kutemui selama ini. Tapi saya sudah jatuh hati pada Kanjeng, dan saya tak bisa kembali ke kota tanpa membawa Kanjeng bersama saya. Mendengar ucapanku kedua orang tua itu tampak saling bertukar tatap satu sama lain. Sedangkan Kanjeng hanya tertunduk seolah pasrah dengan apa yang menjadi keputusan orang tuanya nanti. Awalnya mereka sempat kukuh untuk tidak mengizinkan permohonanku ini.
Namun aku yang begitu menginginkan gadis desa itu tak kalah kukuh dan berusaha keras meyakinkan, agar kedua orang tuanya bersedia menyerahkan anak mereka untukku peristri. Bagaimana menurutmu, Enduk? Tanya Embok Wage. Aku berharap cemas menanti jawaban dari gadis yang sangat kuinginkan itu. Dan tak kusangka-sangka, Kanjeng memberi satu anggukan sebagai pertanda jika dia setuju. Jangan ditanya seberapa bahagianya diriku saat itu, tentu saja sangat bahagia. Tapi ingat, Le, kamu mengambil anak gadis kami dari gubuk ini. Jika suatu saat kamu merasa bosan pada anak kami, maka kembalikan pada tempat di mana kamu pernah mengambilnya. Entah ini suatu kebetulan atau apa, namun saat Embok Wage berpesan, saat itu pula suara petir terdengar menggelegar di luar sana, dan itu membuat diriku terjungkat kaget. Tadapan ename Bokwage Mimbwaku Minaguk Luda. Saya tidak akan menyia-nyiakan Kanjeng, Embok. Jangan pernah menjanjikan sesuatu yang mungkin bisa saja kamu ingkari di kemudian hari, sanggah Embok Wage. Entah energi apa yang membuat ucapan wanita tua itu seketika membangunkan bulu kuduku. Kejadian itu sudah setahun lebih. Aku membawa Kanjeng dari desa ini setelah kunikahi sebelumnya. Dan seperti apa yang dipesankan orang tuanya padaku setahun yang lalu, aku mengembalikan Kanjeng ke desa terpencil ini setelah resmi kuceraikan. Sekarang hutangku lunas kepada Kanjeng dan keluarganya itu. Aku bertolak dari rumah gubuk itu dan kembali ke kota tempat tinggalku mengendari mobil mewah milikku. Memang semenjak pernikahanku dengan Kanjeng, kehidupanku berubah drastis. Aku yang awalnya hanya seorang karyawan biasa kini telah memiliki usaha sendiri. Bukan kaleng-kaleng, bahkan dalam waktu setahun usahaku berkembang pesat dan telah memiliki beberapa cabang. Awalnya aku berpikir, jika Kanjeng membawa keberuntungan bagiku, namun, setelah apa yang kulihat di kamar kami saat itu, aku tak bisa mempertahankan pernikahan kami lagi. Akhirnya, rumah ini terasa begitu damai tanpa wanita kampungan itu. Seruan Melisa menghentikan langkahku saat baru tiba di ambang pintu. Aku berdiri mengawasi dua orang yang tengah bergibah ria di ruang tamu rumahku. Dia adalah kakak iparku dan juga ibu kandungku sendiri. Untung Henry mau diajak kerja sama, kalau bukan karena pengen nyingkirin wanita kampf itu. Sih, mana mau suamimu berduaan di kamar sama gadis kampung? Bergemuruh dada ini, kedua tanganku mengepal kuat. Gigi ini mulai bergemerutuk tapi kedua wanita yang begitu kupercaya itu masih belum selesai dengan obrolan mereka yang tak lain merendahkan Kanjeng. Untung Kanjeng juga sangat lugu. Ya, mau saja mama suruh minum jus, dia tidak tahu sudah mama campur obat tidur. Tawarnya dua wanita itu tak bisa membuat diriku bersabar lagi. Kuambil langkah cepat menghampiri mereka dan kutanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun itu percuma, tak peduli meski aku telah mendengar dan mengetahui kebenarannya. Namun mereka tetap tak mau mengaku tentang fitnah yang telah mereka perbuat pada mantan istriku. Aku membalik arah kembali berlari keluar menuju mobil. Dengan cepat kulajukan mobil kembali ke desa tempat aku meninggalkan Kanjengku di sana. Mengapa aku tak mempercayai apapun yang dikatakan istriku saat itu? Aku harus membawa kembali Kanjeng. Jikapun aku harus bersujud di bawah kaki kedua orang tuanya, aku rela agar bisa membawa istriku kembali. Mobil ini telah sampai di wilayah desa tempat tinggal istriku. Aku pun keluar dari sana dan mengamati sekeliling tempat itu. Namun anehnya, tempat itu sudah berubah, hanya sebuah gundukan tanah menggunung dan bebatuan terjal, serta bekas-bekas rumah rusak yang telah tertimbun tanah seperti pernah terjadi longsor sebelumnya. Tapi, bagaimana mungkin, rumput dan semak telah tumbuh dengan subur di sana.
Sedangkan baru beberapa jam yang lalu aku dari tempat itu dan keadaan masih normal, masih selayaknya desa pada umumnya. Bagaimana bisa tempat ini berubah begitu cepat? Pak, sedang apa di sini? Tanya seorang yang menyentuh pundakku dari belakang. Aku terjungkat kaget dan menoleh ke arah orang tersebut. Seseorang berkupluk rajut itu menatapku aneh. Saya mencari tempat tinggal istri saya. Pak, namanya Kanjeng. Bersama orang tuanya Mbok Wage dan Pak Senen, mereka tinggal di desa ini. Jawabku pada seorang pria tua di depanku. Walah salah tempat mungkin. Pak, desa ini sudah berpuluh tahun lalu menghilang dan hampir seluruh warganya meninggal tertimbun longsor. Tertunduk lemas dan tak berdaya. Punda ini mendengar penuturan lelaki tua di depanku. Aku tak mungkin salah tempat. Tapi, jika memang benar apa yang dikatakan orang ini, lalu, di mana Kanjengku sekarang? Bukan kaleng-kaleng, bahkan dalam waktu setahun usahaku berkembang pesat dan telah memiliki beberapa cabang. Awalnya aku berpikir, jika Kanjeng membawa keberuntungan bagiku, namun, setelah apa yang kulihat di kamar kami saat itu, aku tak bisa mempertahankan pernikahan kami lagi. Akhirnya, rumah ini terasa begitu damai tanpa wanita kampungan itu. Seruan Melisa menghentikan langkahku saat baru tiba di ambang pintu. Aku berdiri mengawasi dua orang yang tengah bergibah ria di ruang tamu rumahku. Dia adalah kakak iparku dan juga ibu kandungku sendiri. Untung Henry mau diajak kerja sama, kalau bukan karena pengen nyingkirin wanita kampf itu. Sih, mana mau suamimu berduaan di kamar sama gadis kampung? Bergemuruh dada ini, kedua tanganku mengepal kuat, gigi ini mulai bergemerutuk tapi kedua wanita yang begitu kupercaya itu masih belum selesai dengan obrolan mereka yang tak lain merendahkan Kanjeng. Untung Kanjeng juga sangat lugu. Ya, mau saja mama suruh minum jus, dia tidak tahu sudah mama campur obat tidur. Tawarnya dua wanita itu tak bisa membuat diriku bersabar lagi. Kuambil langkah cepat menghampiri mereka dan kutanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Namun itu percuma, tak peduli meski aku telah mendengar dan mengetahui kebenarannya. Namun mereka tetap tak mau mengaku tentang fitnah yang telah mereka perbuat pada mantan istriku. Aku membalik arah kembali berlari keluar menuju mobil. Dengan cepat kulajukan mobil kembali ke desa tempat aku meninggalkan Kanjengku di sana. Mengapa aku tak mempercayai apapun yang dikatakan istriku saat itu? Aku harus membawa kembali Kanjeng. Jikapun aku harus bersujud di bawah kaki kedua orang tuanya, aku rela agar bisa membawa istriku kembali. Mobil ini telah sampai di wilayah desa tempat tinggal istriku. Aku pun keluar dari sana dan mengamati sekeliling tempat itu. Namun anehnya, tempat itu sudah berubah, hanya sebuah gundukan tanah menggunung dan bebatuan terjal, serta bekas-bekas rumah rusak yang telah tertimbun tanah seperti pernah terjadi longsor sebelumnya. Tapi, bagaimana mungkin, rumput dan semak telah tumbuh dengan subur di sana. Sedangkan baru beberapa jam yang lalu aku dari tempat itu dan keadaan masih normal, masih selayaknya desa pada umumnya. Bagaimana bisa tempat ini berubah begitu cepat? Pak, sedang apa di sini? Tanya seorang yang menyentuh pundakku dari belakang. Aku terjungkat kaget dan menoleh ke arah orang tersebut. Seseorang berkupluk rajut itu menatapku aneh. Saya mencari tempat tinggal istri saya. Pak, namanya Kanjeng. Bersama orang tuanya Mbok Wage dan Pak Senen, mereka tinggal di desa ini. Jawabku pada seorang pria tua di depanku. Walah salah tempat mungkin. Pak, desa ini sudah berpuluh tahun lalu menghilang dan hampir seluruh warganya meninggal tertimbun longsor. Tertunduk lemas dan tak berdaya. Punda ini mendengar penuturan lelaki tua di depanku.
Aku tak mungkin salah tempat. Tapi, jika memang benar apa yang dikatakan orang ini, lalu, di mana kanjengku sekarang? Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian suka dengan cerita pada video kali ini, kita akan lanjutkan part selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menghibur teman-teman semua. Baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa di cerita selanjutnya.